Fiorentina dan Inter akan bertanding dalam laga pemulihan Serie A besok. Dari 172 pertemuan sebelumnya, Inter unggul dengan 72 kemenangan, sementara Fiorentina meraih 45 kemenangan dan 55 laga berakhir imbang. Nerazzurri sedang dalam performa impresif dengan 6 kemenangan dari 8 pertemuan terakhir melawan Fiorentina. Jika menang lagi di laga tandang kali ini, Inter akan mencatat rekor baru sebagai tim pertama yang meraih 5 kemenangan tandang berturut-turut melawan Fiorentina di Serie A. Inter asuhan Simone Inzaghi akan menghadapi Fiorentina dengan posisi kedua klasemen, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak Napoli. Nerazzurri mencatat rekor tak terkalahkan dalam 17 pertandingan Liga, dengan 13 kemenangan dan 4 hasil imbang. Performa impresif ini menempatkan mereka sejajar dengan Liverpool sebagai tim dengan jumlah kemenangan terbanyak di 5 liga top Eropa. Inter juga memiliki serangan terbaik di Serie A, mencetak 56 gol, jauh melampaui ekspektasi gol sebesar 43 gol. Produktivitas tinggi mereka terlihat di kedua babak pertandingan, mencetak 26 gol di babak pertama dan 30 gol di babak kedua. Lautaro Martinez menjadi momok bagi Fiorentina dengan mencetak 7 gol dalam 5 laga terakhir melawan mereka, termasuk 3 kali mencetak brace. Viola menjadi tim yang paling sering dibobol oleh Kapten Nerazzurri selama membela Inter. Pada tahun 2025, Lautaro telah mencetak 8 gol, lebih banyak dari pemain Serie A lainnya di semua kompetisi. Selain itu, Hakan Çalhanoğlu juga memiliki catatan impresif dengan 5 gol dari 12 pertemuan melawan Fiorentina, menjadikannya salah satu ancaman utama dalam laga mendatang. Henrikh Mkhitaryan menjadi pemain outfield Inter dengan menit bermain terbanyak musim ini, menegaskan perannya yang vital dalam skuad Simone Inzaghi. Pertandingan melawan Fiorentina memiliki kenangan spesial bagi gelandang Armenia tersebut, karena ia mencetak gol pertamanya di Serie A bersama Inter saat menghadapi Fiorentina pada tanggal 22 Oktober 2022. Denzel Dumfries terus menunjukkan peran pentingnya di bawah asuhan Simone Inzaghi. Dengan 6 gol di Serie A musim ini, ia mencatat rekor pribadi sebagai torehan gol terbanyak dalam satu musim liga. Dumfries juga menjadi bek dengan jumlah gol terbanyak di 5 liga top Eropa saat ini, menegaskan kontribusinya yang signifikan dalam fase ofensif Inter Milan. Inter memutuskan untuk mempertahankan skuad saat ini setelah hanya menggantikan Tajon Buchanan yang pindah ke Villarreal dengan Nikola Zalewski. Meski sempat mempertimbangkan merekrut striker baru, tawaran untuk Marko Arnautovic dan Joaquin Correa ditolak oleh pemain terkait. Gagalnya penjualan tersebut membuat Inter menunda rencana perekrutan striker baru hingga musim panas mendatang. Nama-nama seperti Marcus Rashford, Marco Asensio, dan Joao Felix telah dipertimbangkan, namun biaya tinggi serta faktor kepemilikan membuat langkah tersebut sepertinya sulit untuk diwujudkan. Inter sedang mengevaluasi situasi lini serang mereka untuk masa mendatang. Salah satu fokus utama adalah prospek Francesco Pio Esposito yang telah mencetak 11 gol bersama Spezia. Meski potensial, ada perdebatan apakah ia akan langsung masuk tim utama atau dipinjamkan ke klub Serie A untuk pengalaman lebih. Selain itu, Inter mengincar nama-nama seperti Santiago Castro dari Bologna, Nikola Krstovic dari Lecce, dan Jonathan David dari Lille, meskipun tuntutan finansial tinggi menjadi tantangan. Klub berencana lebih aktif dalam jendela transfer berikutnya untuk memperkuat skuad. Inter sedang memikirkan strategi untuk mempertahankan Marcus Thuram, yang semakin bersinar di bawah asuhan Simone Inzaghi. Dengan klausul pelepasan sebesar 85 juta euro, Thuram menarik perhatian klub-klub papan atas internasional. Untuk menjaga aset berharga ini, Inter berencana menghapus klausul tersebut dan menjadikannya pilar lini serang masa depan bersama Lautaro Martinez. Langkah ini diharapkan dapat menahan minat dari pesaing dan memastikan stabilitas lini serang Nerazzurri. Pertandingan Fiorentina-Inter yang sempat terhenti pada menit ke-17 pada 1 Desember lalu akibat sakitnya Bove akan dilanjutkan malam ini. Pertandingan akan dimulai dengan lemparan ke dalam untuk Fiorentina di tengah lapangan.
Sesuai pasal 30 Statuta Lega Serie A, semua pemain yang terdaftar pada saat penghentian dapat dimainkan, kecuali yang terkena kartu merah saat laga terhenti. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, kini dapat menurunkan Carlos Augusto, Acerbi, dan Pavard yang sebelumnya tidak tersedia, sementara Zalewski tidak bisa bermain. Dumfries juga tersedia malam ini meski harus absen pada laga berikutnya. Lautaro Martinez, setelah absen hampir sepanjang musim, kini kembali dalam performa terbaiknya, mencetak 8 gol dalam 9 pertandingan di tahun 2025. Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa Lautaro telah mencetak gol di hampir setiap pertandingan, kecuali melawan Atalanta, Venezia, dan Milan. Meskipun Taremi kini menjadi pesaingnya, Lautaro tetap menunjukkan konsistensi, mencetak gol baik dengan Marcus Thuram maupun dengan Taremi. Sebagai kapten, perannya sangat vital bagi Inter, terutama dalam perjuangan meraih Scudetto musim ini. Simone Inzaghi masih mempertimbangkan susunan pemain Inter untuk laga melawan Fiorentina malam ini, dengan keputusan akhir yang baru akan dibuat setelah sesi latihan terakhir pagi ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa meskipun ada beberapa perubahan yang diuji dalam uji coba, seperti memasukkan Acerbi, Fratesi, Taremi, dan Carlos Augusto, Inzaghi tampaknya tidak akan mengecewakan para pemain yang tampil di derby. Kemungkinan besar, Inter akan tampil dengan formasi 3-5-2, dengan Bisek, De Vrij, dan Bastoni di lini belakang, serta Lautaro dan Thuram di lini depan. Inter bersiap menghadapi Fiorentina dengan misi mengejar Napoli di klasemen Serie A. Dalam laga ini, pelatih Simone Inzaghi akan melakukan rotasi, mengganti beberapa pemain untuk memberi istirahat. Carlos Augusto, Fratesi, dan Bisek dipersiapkan untuk bermain sejak menit pertama, menggantikan Di Marco, Barella, dan Pavard. Sisa formasi akan tetap seperti sebelumnya, dengan Sommer sebagai kiper dan De Vrij serta Bastoni di lini belakang. Di lini tengah, Fratesi dan Barella akan bersaing, sementara Taremi kemungkinan akan memimpin lini depan. Keputusan apakah Lautaro akan diistirahatkan masih menunggu konfirmasi. Inter sedang sibuk mencari bek untuk menggantikan Francesco Acerbi musim panas mendatang. Manajemen Nerazzurri sedang mengevaluasi sejumlah kandidat yang memiliki pengalaman dan potensi untuk berkembang. Nama yang mencuat termasuk Sam Beukema dari Bologna, Mario Gila dari Lazio, dan Pietro Comuzzo dari Fiorentina. Beukema, yang dikenal karena kualitasnya, menjadi favorit utama meski harga yang diminta Bologna cukup tinggi. Gila, yang memiliki kemampuan menggiring bola dan fleksibilitas posisi, juga menjadi opsi menarik, meski kesulitan mungkin muncul saat bernegosiasi dengan Lazio. Sementara itu, Comuzzo, yang sempat diminati Napoli, diperkirakan akan tetap bertahan di Fiorentina setidaknya semusim lagi. Inter juga memantau beberapa bek lainnya dan bisa mempertimbangkan pemain dari luar Italia jika kondisi memungkinkan. Keputusan final akan diambil pada bulan April mendatang. Pertandingan Fiorentina versus Inter yang dihentikan pada 1 Desember lalu akan dimulai lagi malam ini dari menit ke-17. Kondisi kedua tim sedikit berubah, Fiorentina kehilangan kestabilan, sementara Inter semakin dekat dengan perburuan Scudetto setelah kemenangan beruntun. Pelatih Inzaghi tahu pentingnya hasil positif untuk menjaga jarak dengan Napoli dan menghindari kesalahan. Dengan 4 kemenangan berturut-turut di Florence, Inter ingin melanjutkan performa apik mereka, meskipun kelelahan sedikit terasa setelah 7 pertandingan dalam 21 hari. Inzaghi kemungkinan akan melakukan rotasi minimal dengan memasukkan Bisek dan Carlos Augusto menggantikan Pavard dan Di Marco, sementara Fratesi dan Taremi juga akan tetap diwaspadai.